Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidy Odidian Ferentina, NIM 200103040162. Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPD, MA. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu state yang berasal dari bahasa Inggris, stat yang berasal dari bahasa Belanda dan Jerman, atau etat yang berasal dari bahasa Prancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara sebuah kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konsumtif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat atau rakyat, sebuah wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dari dunia internasional. Yang kedua yaitu unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu adalah rakyat. Dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat dan warga negara adalah substantium personal dari suatu negara. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan, samudra, laut, dan sungai, dan udara. Dalam konsep negara modern, masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional. Yang ketiga yaitu unsur pengakuan dari negara lain. Hal ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya sebuah negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif bukan konsumtif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan ini didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atau dasar pertimbangan yudiris menurut hukum dengan memperoleh pengakuan de jure. Maka suatu negara mendapatkan hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimasukkan ke dalam hak dan kewajiban untuk bertindak dan diperlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat dan penuh di antara negara-negara lainnya. Pengertian dan definisi negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert M. Max Iver. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dan suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Yang kedua yaitu menurut Profesor R. Jokso Swetono, negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Yang ketiga yaitu menurut Mr. Soekarno, mengemukakan bahwa negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah teritori tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suveren dari berbagai pengertian dan definisi tentang negara di atas dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai negara, yaitu negara merupakan organisasi atau asosiasi yang memiliki beberapa unsur seperti wilayah, masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat yaitu tujuan dari suatu negara. Terdapat 4 kelompok teori mengenai tujuan negara, yaitu yang pertama teori kekuasaan. Tujuan negara semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan penguasaan. Teori ini merupakan teori pendukung diktator. Yang kedua yaitu teori kemakmuran negara. Teori ini berisi tujuan negara ialah negara itu sendiri, karena pusat segala kehidupan adalah pada negara. Yang ketiga yaitu teori kemakmuran individu. Teori ini berisi kebebasan sepenuhnya untuk mencapai kemakmuran dan dapat dicapai dengan melalui kebebasan individu yang dijamin oleh undang-undang.
D. Yaitu teori kemakmuran rakyat. Berisi, tujuan ini mengutamakan kemakmuran rakyat yang harus dicapai secara adil, sehingga tipe negara hukum adalah tipe yang diidealkan oleh teori ini. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa setelah melalui penjajahan, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Latar belakang dan sejarah bangsa Indonesia ini kemudian mempengaruhi rumusan atau tujuan negara Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima yaitu fungsi negara secara umum. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban atau law and order. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah pemberontakan maupun pertikaian dan penyebabkan tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang dari proses tercapainya tujuan-tujuan suatu negara. Yang kedua yaitu fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Makna negara berupa agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Negara wajib melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman tentang serangan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang terakhir yaitu fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilandaskan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Yang keenam yaitu bentuk-bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kewajiban pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Yang kedua yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau Suwantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Yang ketiga yaitu negara serikat atau federasi. Negara dengan bentuk ini merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Yang ketujuh yaitu teori terbentuknya suatu negara. Yang pertama yaitu teori kontak sosial atau sosial kontak. Teori kontak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokritis. Teori ini ditemukan di timur maupun di belahan dunia barat. Teori ketuhanan ini memperoleh terbentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sejarah Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Yang ketiga yaitu teori kekuatan. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara melalui proses penaklukan dan penduduk oleh suatu kelompok etnis atas kelompok tertentu, dimulai proses pembentukan dari suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena peraturan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuasaan untuk membentuk sebuah negara.
Yang kedelapan, yaitu hakikat sebuah negara. Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama walaupun corak negara itu berbeda satu sama lain. Sebagai organisasi di masyarakat, ia dibedakan dari organisasi-organisasi lain karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus. Khususnya terletak pada monopoli kekuasaan jasmaniah yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Hal ini karena negara dapat mendisiplinkan warganya melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Yang kesembilan yaitu konsep negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia sendiri adalah negara kesatuan dengan menganut sistem desentralisasi. Mengenai terminologi kesatuan dalam negara kesatuan, dalam hal ini diungkapkan oleh Jimmy bahwa istilah kesatuan yang bersifat persatuan itu harus dikembalikan kepada bunyi rumusan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia. Karena menurut Jimmy, persatuan istilah filsafat dan prinsip bernegara, sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis. Bentuk negara kesatuan telah termasuk dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan merupakan konsepsi tentang bentuk negara dan republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam rangkaian Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.